Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Miss Ani dari fokusielts.com dan juga teman saya. Oke, dan saya Miss Eni dari Fokus IELTS Dukung juga. Ya, kita ketemu lagi ya. Iya, jadi setelah membahas Ini kita akan bahas IC untuk beasiswa LPDP, hari ini kita akan sharing pengalaman kita waktu seleksi wawancara beasiswa LPDP. Sekilas info, saya dan Miss Eni adalah awardee beasiswa LPDP tahun 2016. Ya, batch 2 ya. Saya batch 1 2016, kalau Miss Eni saya batch 2. Tapi kita kebetulan kuliahnya bersama-sama tahun 2017. Benar. Saya dari PK 83, Miss Ani PK berapa? Saya PK 86. Wow, beda ya? Lumayan dekat. Padahal duluan lulus. Iya. Oke, ya sesi wawancara ini sesi yang paling menegangkan ya Miss Ani ya. Iya ya, sesi wawancara itu sangat kayak wow, menegangkan karena dulu ya, kan benar. Kita jadi rasanya waktu dapat email kalau kita lolos ke tes wawancara rasanya seneng banget sekaligus nervous banget. Senang dan nervous bergabung menjadi satu. Ya. Oke, Miss Ani untuk persiapan tes wawancara ini apa saja yang Miss Ani lakukan? Yang dulu saya tuh selalu mengantisipasi karena kan saya pikir kayak kalau wawancara dulu pernah kayak IELTS, waktu tes IELTS speaking, saya tuh orang pertama karena kan berdasarkan nama saya kan awalannya A, jadi saya tuh sudah mempersiapkan diri jangan-jangan nanti kalau seleksi wawancara saya itu kan namanya A jadi orang pertama juga, jadi kayak itu yang selalu saya antisipasi di awal-awal adalah bagaimana kalau misalnya saya menjadi orang pertama yang diwawancarai. Kalau saya dulu karena kebetulan waktu itu ada beberapa teman, kami berapa ya, berempat atau berlima ya, yang scholarship hunters, kami sama-sama berdaftar LPDP. Jadi ya kayak kami sering nongkrong di Starbucks atau di Dunkin Donuts itu sampai tengah malam untuk latihan. Itu namanya LGD ya, leaderless. Oh iya, itu dulu kayaknya LGD ya, leadership. Ya, dan juga latihan wawancara. Jadi kita sudah kan ada beberapa website dari teman-teman sudah lolos wawancara yang menceritakan oh biasanya tanya kayak gini, tanya tentang ini. Jadi kita tuh rangkum pertanyaannya, kemudian kita latihan wawancara. Pada pertanyaan ini nanti jawabnya kayak gini. Jadi udah latihan sebelum. Sama ya, saya dulu tuh sebelum keluar jadwalnya, kita waktu itu di Kupang tuh kayak ada kelas-kelas beasiswa yang kecil, jadi ketemu sama mereka yang sudah terlebih dahulu mendapatkan beasiswa. Jadi latihannya sama yang itu. Jadi kayak misalnya punya teman namanya Ria, udah duluan gitu, awardee di tahun 2015, terus kayak coba latihan sama kakak yang ini. Jadi udah ada persiapan latihan sebelum. Jadi kalau menurut kami tips pertama adalah silakan cari di Google, blog dari awardee PDP yang menceritakan pengalaman wawancaranya, pertanyaan apa saja, cara menjawabnya, dan latihan dengan sesama teman yang scholarship hunter. Itu sangat membantu. Dari pengalaman saya, ada beberapa pertanyaan yang saya latihan sama teman, itu keluar, ditanyakan sama examiner, dan dengan latihan itu kita jawabnya jadi lebih lancar ya, misalnya ya. Jadi lebih lancar dan jadi kayak berkurang nervousnya jadi berkurang. Paling nggak nervousnya berkurang karena kita sudah anticipate pertanyaannya, meskipun ada beberapa pertanyaan yang agak di luar prediksi, tapi karena kita sudah tenang, nggak terlalu nervous lagi, itu agak membantu kita untuk bisa menjawab pertanyaan wawancara. Jadi jangan latihan wawancara dulu. Iya, dan latihan wawancara cukup membantu. Kayak pengalaman saya waktu itu latihan wawancara sama mereka yang udah terlebih dahulu dapat beasiswa LPDP. Jadi kayak akhirnya ada masukan kayak oh kamu harusnya kayak gini, better kayak benar. kayak jangan kayak gitu, kayaknya kurang pas ya kalau kayak gitu. Jadi kayak benar-benar dapat masukan untuk membantu menjadi lebih baik. Kalau saya dulu kan itu sama scholarship terbaru ya. Jadi kita cuma kayak kayaknya jawaban kamu terlalu ini deh. Kayaknya kamu ngomongnya terlalu cepat deh. Jadi kita bisa ngasih masukan ke teman-teman.
bisa saling memberikan masukan atau Benar, kayak benar. bertanya juga kayak kalau saya jawab kayak gini pas nggak ya atau terlalu Benar. berlebihan ya kalau terlalu idenya seperti Ya, ini. saya ingat dulu itu kita sampai latihan waktu itu sampai tengah malam. Oh, iya. Benar-benar perjuangan. Miss Eni waktu itu pertanyaannya ada apa aja ya kalau masih diingat? Yang pertama itu pasti cerita dulu tentang diri sendiri kan. Oh iya, kayaknya sama ya. Nah, Pertama itu saya memperkenalkan diri sendiri. background pekerjaan, oke, terus alasan kenapa mengambil LPDP, alasan kenapa memilih universitas yang saya pilih, kemudian setelah itu baru interviewer menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan paling saya ingat adalah, oke, kamu kan mengambil master TESOL to teaching, kenapa harus di luar negeri? Padahal kan bisa di dalam negeri. Ya, dan ya untuk itu sudah saya antisipasi jawabannya. Alasan saya simpel sebenarnya sih waktu itu. Saya cuma bilang ada di era globalisasi ini kan orang luar jadi bebas ya masuk ke negara kita untuk kerja kayak gitu kan. Nah, alasan pertama saya adalah saya ingin meningkatkan kualifikasi saya supaya saya bisa compete bersaing dengan mereka. Oke. Artinya pada saat misalnya ada native teacher, oke, dengan saya misalnya dari sekolah local teacher tapi punya kualifikasi S2 dari luar negeri, ya paling kan saya bisa bersaing dengan mereka. Misalnya dari segi kualifikasi nggak terlalu jauh beda. Dan yang kedua adalah, ya waktu itu saya bilang meskipun saya tidak guru SD, saya rasa student Indonesia kita itu berhak untuk diajar oleh guru-guru yang profesional berkualifikasi seperti di negara Finland ya, yang untuk jadi guru SD aja harus S2 gitu kan, gitu. Jadi salah satu cara meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia ya kualitas gurunya juga harus dipersiapkan, dan itu salah satu cara saya tuh supaya saya bisa jadi guru berkualitas untuk student saya juga nanti merasa terinspirasi dengan saya seperti itu. Sebenarnya simpel sih sebenarnya. Ada beberapa pertanyaan yang unexpected ya. Waktu itu misalnya dapat pertanyaan apa ya yang kayak kaget, shock, surprise? Ya waktu saya ditanya, di sini kamu nggak punya pengalaman organisasi, kenapa? Ya, saya jawab sejujurnya aja sih, karena saya bilang waktu itu pada saat saya kuliah S1, pada saat itu saya punya masalah keluarga, dari segi ekonomi juga tidak terlalu mencukupi. Jadi ya target saya paling utama pada saat itu adalah lulus secepat mungkin. Jadi saya nggak punya untuk sasi, karena saya pengen lulus secepat mungkin supaya saya bisa kerja dan saya bisa membantu perekonomian keluarga. Ya, that's my answer. Tapi saya bilang, meskipun saya nggak mengikuti banyak organisasi di kampus, tapi di tempat kerja saya itu selalu melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang bersifat kepanitiaan supaya saya punya pengalaman seperti itu. Dan juga saya melibatkan diri dengan kegiatan volunteering di luar kerja. Ya, jadi untuk membayar pengalaman organisasi saya waktu di sekolah atau di kampus. Mungkin tips yang bisa saya berikan pada saya menjawab pertanyaan adalah jawab sejujurnya tanpa melebih-lebihkan, okay, tanpa menyombongkan diri, okay. Intinya adalah ya jawab sesuai dengan ya seperti pada saat kita menulis esai, kita jawab pada saat menjawab pertanyaan interview, ya kita jawab sesuai dengan persepsi kita, perspektif kita. Sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ya, kalau misalnya gimana? Saya dulu pertanyaannya itu yang pertama ya pasti memperkenalkan diri. Terus yang kedua itu kebetulan waktu itu saya penerima beasiswa LPDP afirmasi daerah 3T. Jadi salah satu pertanyaan yang waktu itu kayak surprise buat saya itu pertanyaan setelah selesai kuliah, kamu akan pulang kan ke daerah 3T, mau mengabdi sebagai apa? Terus sebelum saya jawab, terus bapaknya pertanyaannya,
sudah banyak loh orang yang mengabdi sebagai dosen, kan kamu pendidik, rata-rata kalau mereka mengambil S2 mau jadi dosen, nanti kamu mau bagaimana? Oke, kayaknya saya juga dulu tanya seperti itu deh. Dan saya jawab aja ya, saya kembali ke sekolah, Pak. Oh, kembali. Oh iya, Oh karena ya, sebelumnya karena saya waktu saya kerja di sekolah, dan saya cuma mengambil cuti sekolah, jadi ya setelah kembali, saya kembali mengabdi ke sekolah, tapi tentu saja dengan sebagai apa? Sebagai dengan titel yang lebih profesional lagi dan dengan kualifikasi yang lebih baik lagi dan mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di sekolah saya nanti kayak gitu. Ya karena itu real kan, realistis kan, karena memang saya tidak pernah punya impian untuk jadi dosen, jadi ya saya jawab aja saya akan kembali ke sekolah untuk mengajar. Dan memang waktu itu setelah lulus PDP saya kembali ke sekolah saya. Oh iya, benar-benar mengabdi di sekolah yang sebelumnya ya. Benar. Oke. Waktu itu misalnya jawab apa? Waktu itu ada pertanyaan seperti itu. Waktu itu saya menjawabnya begini, karena memang saya akan ngambil TESOL, jadi ketika kembali saya pasti akan mengabdi dalam bentuk mengajar, entah itu mau menjadi dosen atau tidak, tapi kualifikasi dan ilmu yang saya dapat pasti harus saya aplikasikan dalam bentuk ngajar. Jadi mungkin nggak akan jadi dosen, tapi saya bisa ngajar di tempat yang lain, kayak ngajar di sekolah, atau mungkin ngajar di tempat kursus, tapi masih berhubungan dengan ngajar. Benar. Jadi kita jawab serealistis mungkin aja ya Miss Ania waktu Ya, itu. sesuai Saya sih, keadaan. Persisnya saya jawab serealistis mungkin, sejujur mungkin. Ya karena saya juga waktu itu nggak mau menjawab, oh saya akan begini-begini, ternyata itu di luar kemampuan saya. Oke, ya jadi sebelum wawancara persiapkan dulu, latihan dulu wawancara, antisipasi pertanyaan yang akan muncul, termasuk mungkin pertanyaan yang mungkin agak di luar prediksi kita. Kemudian pada menjawab wawancara ya jawab sejelas mungkin, serealistis mungkin, dan sejujur mungkin. Itu dari pengalaman kami sih, kayak gitu. Apakah ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab waktu itu? Saya alhamdulillah bisa semua jawab sih, karena mau nggak mau harus dijawab. Oh iya, mau nggak mau harus dijawab. Miss Eni, waktu itu pertanyaannya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Aduh, saya lupa. Kalau misalnya bahasa Indonesia ada ke bahasa Inggris? Saya dulu bahasa Inggris. Iya, saya dulu kayak Karena, waktu masuk ke ruang wawancara itu, oh langsung dilihat kayak datanya, oh mau lamar ke beasiswa ke luar negeri ya, Australia. Langsung gitu pakai bahasa Inggris. Ya, kalau KLN kan pakai bahasa Inggris interviewnya, gitu. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan yang sulit dijawab. Waktu itu bukan sebagian besar ya, kayak semuanya waktu itu untungnya bisa dijawab dengan, menurut saya sih bisa dijawab dengan baik. Jadi saya waktu itu kayak berusaha menjawab semua pertanyaan yang diberikan, bahkan even itu kayak pertanyaan random aja. Benar. Termasuk saya yang ditanya, ini kan adik kamu sakit, kalau ada kenapa-napa gimana? Apakah kamu akan balik? Langsung balik. Ya, saya jawab aja sesuai dengan yang sudah saya diskusikan di keluarga. Saya bilang ya, soal ini saya sudah diskusikan dengan keluarga, jadi saya sudah tahu risikonya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Kalau misalnya ada saya tiba-tiba saya drop, ya kalau memungkinkan saya akan pulang, tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya saya tidak akan pulang. Tentu saya akan mementingkan studi saya terlebih dahulu. Dan ini sudah kesepakatan saya dengan keluarga. Karena saya sadar pada saat kita mengambil beasiswa yang di bela negara, ada pengorbanan yang harus kita berikan. Saya tuh ingat ya dulu ada pertanyaan kayak, kamu kan SD-nya pindah, maksudnya setiap kayak level sekolah pindah-pindah kota. Ini mau ngelamar ke Australia biar bisa adaptasi. Kamu yakin bisa gampang beradaptasi? Kayak ada pertanyaan random gitu. Saya ingat waktu itu saya jawabnya kayak, mungkin saya harus mendeskripsikan hal itu sebagai kelebihan saya, gampang beradaptasi.
Oke. Ya, waktu itu interviewnya lumayan lama ya, Miss? Saya waktu itu mungkin orang-orang yang menunggu di luar merasa lama ya, tapi saya yang di dalam ruang wawancara berasa kok udah selesai wawancaranya. Dan kebetulan waktu itu kan saya udah kayak mempersiapkan diri buat kemungkinan kalau saya jadi orang pertama yang diwawancarai. Ternyata pas hari wawancara, saya adalah orang terakhir yang diwawancarai. Jadi kayak menunggunya itu yang lama. Nervous ya, Miss? Iya, udah gitu kayak setelah diwawancarai, kayak pintu masuk dan pintu keluar waktu itu kan berbeda. Jadi kayak nggak bisa nanya ke temen, kamu habis ditanyain apa? Karena benar-benar yang Ya, benar-benar. jalur masuk dan keluarnya berbeda. Benar. Oke. Jadi intinya adalah pada saat wawancara siapkan mental, kemudian pada saat wawancara jangan nervous, ya. Interviewnya baik-baik, ramah-ramah, ya. Oke. Menjawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, artinya adalah pada saat mendaftar beasiswa benar-benar kita sudah tahu kenapa saya mau ke sini, apa yang akan saya lakukan, dan apa yang akan saya lakukan setelah kembali. Oke. Dan ya selebihnya Latihan sih. Ya. Oke. Ya saya pada waktu itu nggak punya spesialisasi tinggi sih. Ya artinya saya jalani aja. Kalau lulus ya alhamdulillah. Kalau nggak lulus ya artinya memang saya nggak pantas. Artinya orang lain lebih pantas untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Ya. Ingat aja, it means that kita gagal atau enggak pun, that's the best for us. Ya kan? Karena mungkin pada saat kita gagal sekarang, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih baik awaiting for us in the future. Iya. Siapa tahu ternyata waktu kita gagal ini malah ya, just do your best. Ya. Karena ada beberapa teman saya yang mendapatkan beasiswa PDP pada saat sekali. Ya, jadi pada saat pertama mendaftar mereka gagal, tapi mereka coba lagi dan ternyata alhamdulillah berhasil kayak gitu. Jadi untuk wawancara jangan lupa ya prepare for the best, also prepare for the worst. Okay, but ya apapun hasilnya, do not ever give up. Ya kan, Miss? Ya, do your best. Yeah, do your best. Yeah, but yeah, just do your best. Apakah masih ada tips yang lain yang berkaitan dengan wawancara? Saya rasa cukup sekian ya. Intinya latihan sih. Ya, paling enggak kita latihan menceritakan, mengungkapkan jawaban kita dengan jelas. Begitu. Dengan jelas, dengan percaya diri, ya, dan tanpa nervous. Oke, teman-teman. Jadi sekian tips untuk seleksi wawancara beasiswa LPDP dari saya dan Miss Eni. Mungkin ya, semoga membantu ya. Semoga membantu, dan pesan terakhirnya jangan lupa latihan dan persiapkan diri jauh-jauh hari biar nggak mepet dan jadi gegabah karena waktunya sudah dekat. Benar, ya, sekian dan terima kasih. Bye, see you.